dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu kami membuat sistem konsultasi rakitan komputer berbasis large language model. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagaimana kami membuat sistem tersebut. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Kenapa kami mengambil proyek ini? Karena teknologi berkembang sangat pesat, apalagi terutama di artificial intelligence atau AI. Kemajuan signifikan dalam bidang natural language processing telah melahirkan large language model seperti Llama 3.1 yang mampu memahami dan menghasilkan teks kompleks menyerupai interaksi manusia secara alami. Kompleksitas teknik dalam perakitan komputer ini termasuk juga dalam pemilihan komponen PC yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai kompatibilitas antar perangkat keras dan manajemen anggaran, yang seringkali menjadi hambatan besar bagi konsumen awam untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, itu adalah salah satu latar belakang kami. Selanjutnya itu ada juga latar belakangi kami mengambil untuk membuat sistem ini itu karena kendala operasional konsultasi konvensional. Nah, biasanya terdapat masalah nyata berupa waktu tunggu konsultasi yang lama akibat keterbatasan tenaga ahli serta intensitas riset manual yang tinggi. Sehingga diperlukan solusi otomatisasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan bagi pengguna. Selanjutnya itu ada inovasi sistem konsultasi berbasis AI. Nah, di sini kami mengusulkan pembangunan sistem chatbot yang memanfaatkan infrastruktur Grok API untuk memberikan rekomendasi komponen PC yang akurat, cepat, dan tersedia setiap saat guna mengatasi kesenjangan pengetahuan teknis masyarakat dalam merakit PC. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat penelitian kami ini. Pertama itu ada membangun sistem chatbot konsultasi cerdas. Jadi penelitian ini kami merancang sistem berbasis NLP yang mampu memberikan rekomendasi komponen PC secara otomatis. Yang mana itu membantu pengguna memilih perangkat keras yang tepat tanpa harus bergantung pada konsultasi manual dengan tenaga ahli. Lalu ada mengimplementasikan fitur rekomendasi dan simulator. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan fitur rekomendasi berbasis LLM serta membangun simulator rakitan manual. Ini memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi komponen sekaligus mendapatkan validasi teknis mengenai kompatibilitas antar perangkat keras yang dipilih. Lalu memberikan kontribusi teoritis pada bidang AI. Secara teoritis, penelitian kami ini bertujuan menerapkan konsep NLP dan mengintegrasikan LLM ke dalam aplikasi web. Ini diharapkan dapat memperkaya studi mengenai penggunaan konvensional AI untuk domain spesifik perangkat keras. Selanjutnya itu ada ulasan penelitian kami ini. Nah, di sini ada konsep dasar AI dan NLP. AI merupakan cabang ilmu komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar dari data dan mengambil keputusan kompleks guna menyelesaikan tugas-tugas singkat tinggi secara otomatis dan cerdas. Peran NLP sebagai jembatan komunikasi. NLP berfungsi sebagai penghubung antara mesin dan manusia, memungkinkan komputer memahami input teks bebas, mengekstraksi entitas penting, serta menghasilkan respon dinamis dalam format bahasa alami yang manusiawi. Lalu kemampuan pemecahan masalah dan logika. Melalui penggabungan AI dan NLP, sistem mampu mengenali pola kebutuhan pengguna dan melakukan pengambilan keputusan logis, seperti memilih komponen perangkat keras yang paling optimal berdasarkan batasan parameter anggaran yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada large language model dan Grok. Definisi dan kemampuan LLM. Large language model merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan berbasis transformer yang dilatih dengan parameter masif untuk memahami data bahasa serta penalaran logika. Teknologi ini memiliki kemampuan memahami konteks, kalimat ambigu, dan melakukan percakapan berkelanjutan dengan mengingat riwayat topik sebelumnya. Model Llama 3.1, penelitian ini menggunakan model Llama 3.18b instan yang dikembangkan oleh Meta karena menawarkan keseimbangan antara kecerdasan teknis dan efisiensi. Model ini diarahkan menjadi pagar perangkat keras melalui rekayasa prompt sistem untuk memberikan rekomendasi rakitan komputer yang akurat. Selanjutnya yaitu ada perencanaan sistem.
arsitektur dan alur data, struktur tri-tier yang terorganisir. Sistem ini mengimplementasikan konsep tri-tier arsitektur yang memisahkan tanggung jawab antara client layer atau REST.js, server layer atau Flash API, dan data layer atau JSON, sehingga memastikan sistem lebih terstruktur, mudah dikembangkan dan dipelihara. Lalu pengiriman pesan real time, proses ini dimulai saat pengguna mengirim input melalui antarmuka React yang kemudian diteruskan menggunakan Axios ke endpoint backend dalam format JSON untuk diproses secara instan sebelum ditampilkan kembali kepada pengguna. Eh, Kemudian ada interaksi layanan Grok Cloud. Server layer membangun prompt khusus berdasarkan input, penggunaan dan basis data komponen, lalu mengirimkannya ke Grok Cloud menggunakan model lama 3.1b instan untuk menghasilkan respon konsultasi yang cerdas dan akurat. Manajemen data layer yang efisien, lapisan data berfungsi sebagai repositori penyimpanan untuk informasi komponen PC, profil pengguna, dan riwayat percakapan dalam format JSON, memungkinkan server melakukan operasi baca dan tulis secara sinkron sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk pada komponen dan skema database. Di sini ada struktur database berbasis JSON. Sistem menggunakan file komponen JSON yang bagi tambahan dan jaringan untuk menyimpan data spesifikasi teknis perangkat keras secara terstruktur dan efisien. Lalu entitas dan data utama. Rancangan basis data mencakup 4 entitas esensial, yaitu user untuk akun, chat session untuk sesi, chat message untuk riwayat pesan, dan komponen sebagai referensi suku cadang. Aturan relasi antar entitas. Database menerapkan hubungan one-to-many antara pengguna dengan sesi percakapan, serta antara sesi dengan pesan, guna memastikan pengelolaan data riwayat konsultasi yang rapi dan terorganisir. Lalu ada parameter teknis komponen. Setiap entry komponen menyimpan detail spesifik seperti tipe soket, kapasitas, daya TDP, dan harga pasar guna mendukung validasi logika, kompatibilitas, dan kalkulasi anggaran secara otomatis. Lalu integritas data dan keamanan. Skema database dirancang untuk mendukung operasional back-end Flash dalam mengelola autentikasi pengguna serta memfasilitasi pertukaran data real-time dengan antarmuka front-end berbasis React.js. Next. Desain termuka pengguna yang pertama ada implementasi komponen menggunakan React.js untuk membangun elemen UI yang independen dan dapat digunakan kembali, seperti kotak chat dan tabel komponen. Pendekatan ini memastikan performa single page application atau SPA yang mulus melalui fitur virtual DOM. Lalu yang kedua ada skema warna dan estetika visual. Menerapkan palet warna profesional menggunakan Tailwind CSS yang mencakup primary blue untuk akses dan secondary emerald untuk indikator kompatibilitas. Desain ini bertujuan menciptakan antarmuka yang bersih, intuitif, dan responsif. Tata letak halaman dinamis, menyusun struktur halaman yang terdiri dari navigasi, konten utama yang berubah sesuai rute, home, chatbot, simulator, login, dan footer. Layout ini rancang untuk mempermudah navigasi pengguna dalam melakukan konsultasi atau simulasi. Yang pertama ada alur interaksi real time, merancang antarmuka aktif di mana pesan pengguna dikirim melalui Axios ke backend dan direspon seketika. Hal ini memastikan pengalaman pengguna yang natural tanpa jeda pemrosesan yang mengganggu saat menerima rekomendasi rakitan. Lalu visualisasi data komponen, menyediakan tampilan katalog dan simulator manual yang memungkinkan pengguna memilih komponen secara spesifik. Sistem secara dinamis memperbarui total harga dan status kompatibilitas pada antarmuka untuk membantu pengambilan keputusan finansial yang optimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Robi. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah,
pembangunan arsitektur sistem berbasis spek yang stabil. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem konsultasi rakitan PC secara end-to-end menggunakan arsitektur trade. Pemisahan antara muka reactor terbukti efektif dalam menghasilkan aplikasi satu halaman yang mampu menangani pertukaran data secara random. Validitas implementasi LLM melalui Grok API. Sistem sukses menerapkan teknologi NLP menggunakan model LLM satu yang mampu memahami konteks kebutuhan pengguna secara mendalam. Rekayasa problem akurat yang memungkinkan AI memberikan rekomendasi komponen yang relevan dan kompatibel dengan latensi pemrosesan yang sangat minimal bagi pengguna. Baik, sekian presentasi kami. Selanjutnya yaitu demo yang akan disampaikan oleh saya. Sini saya akan mendemokan sistem dari konsultasi rakitan komputer berbasis LLM. Nah, di sini sistem ini menggunakan. Baik, lanjut di sini saya akan mendemokan sistem dari konsultasi rakitan komputer berbasis LLM kami. Nah, di sini sistem ini menggunakan teknologi React plus Fit, kemudian dan Tailwind CSS untuk bagian front end-nya. Kemudian pada bagian back-end terdapat Flex, lalu Python. Nah, kemudian untuk otak dari si LLM-nya sendiri kami menggunakan Grok API. Lalu untuk database-nya kami menggunakan JSON file. Lalu yang terakhir untuk HTTP client-nya atau endpoint API-nya menggunakan Axios. Nah, di sini langsung saja saya demokan chatbot ini. Nah, ini untuk tampilan dari sistem rakit komputer ini. Nah, jadi di sini ada untuk website aslinya dari Enter Komputer. Nah, jadi pada bagian konsultasi di sini tampak kita harus menunggu balasan dari adminnya jika ingin build PC atau bertanya tentang komponen PC. Nah, di sini rakitan PC berbasis AI ini hadir untuk membantu hal tersebut tadi. Nah, di sini pada bagian simulasi rakitan PC di sini user dapat merakit PC secara manual terlebih dahulu. Nah, di sini setelah menyusun simulasi, kita dapat cetak hasil dari simulasi yang kita buat. Nah, di sini sudah tercetak untuk komponen-komponen yang kita pilih. Nah, ini tinggal download aja. Nah, dia akan jadi PDF. Nah, ini untuk simulasi manualnya. Nah, untuk fitur utamanya itu menggunakan konsultasi puisi menggunakan chatbot berbasis LLM. Nah, di sini untuk modelnya sendiri itu ya Grok lama 3.1. Nah, di sini kita langsung ke pertanyaan cepat. Nah, misalnya saya punya budget 10 juta untuk PC gaming. Nah, di sini si AI-nya bakal merekomendasikan budget 10 juta untuk gaming untuk rakit PC yang sesuai. Nah, di sini si AI-nya dia bakal ngasih nama jenis komponennya serta harganya, lalu dia ngasih rekomendasinya. Kemudian di sini terdapat juga yang lainnya untuk komponen lainnya. Nah, di sini untuk totalnya dia juga jumlahin, kemudian sisanya, lalu dia bakal konfirmasi bahwa status untuk semua komponen itu kompatibel.
Nah, misalnya ada yang ingin kita ubah, kita juga bisa meminta untuk mengubahnya di bagian komponen tertentu. Nah, misalnya kita ingin bertanya apa kelebihan dari yang kamu rekomendasikan. Nah, di sini dia bakal jawab berdasarkan Nah, di sini dia bakal ngasih tahu untuk prosesor AMD Ryzen 5 700, grafis MSI dan GeForce RTX 460. Nah, dia bakal jelasin build ini dapat menawarkan kinerja gaming yang cepat dan responsif di harga atau di budget yang kita miliki. Nah, kemudian dia di sini juga ngasih tahu kelemahannya dari build yang dibuat. Nah, misalnya kita punya budget lebih, kita bisa juga tanya Nah, kita bisa juga minta rekomendasikan selain PC gaming. Nah, di sini contohnya untuk video editing dengan budget 50 juta. Nah, dia bakal ngerekomendasiin untuk rakitannya. Kemudian dia ngasih tahu juga kelebihannya. Nah, dan kelemahannya. Nah, ini sangat membantu user untuk rakit PC yang dimana pada website tokonya asli. Di sini kita perlu menunggu waktu untuk bertanya tentang komponen yang mau kita pilih ataupun budget yang kita punya untuk merakit komputer. Nah, chatbot ini atau AI ini dapat sangat membantu sekali untuk rakit PC, dimana untuk pengguna yang masih awam tentang rakit PC. Nah, mungkin seperti itu aja. Kurang lebihnya untuk demo ini, lanjut ke teman saya. Baik, sekian hasil pembangunan proyek kelompok kami, dan sekian juga presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan, kami semua mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.